Invincible Season 3. Gua nggak tahu udah ada Season 3. Lagi-lagi sebuah series yang sepertinya tidak terlalu dipromosikan dan marketingnya entah gimana kayak nggak nyampe aja. Kalau bukan karena teman-teman di live streaming ngasih tahu gua, no, Invincible udah ada Season 3. Gua nggak nonton, men. Gua nggak tahu. Dan sayangnya Invincible 3 ini lahir di tengah-tengah gua lagi serius-seriusnya nonton Orb. Tapi karena udah banyak yang minta gua review, jadi gua usahain deh untuk nonton 1-3 episode awal. Dan oh man, gua bisa bilang bahwa animasinya banyak berkembang dari Season 2, tapi ada banyak juga hal-hal yang masih bikin gua kayak, ini kenapa nggak balik kayak Season 1 sih? Ngerti nggak lu maksud gue? Jadi, apa kira-kira reaksi gue, first impression gue terhadap beberapa episode awal Invincible Season 3? Invincible adalah sebuah komik western yang menceritakan tentang superhero, tapi versi darknya, versi lebih kelamnya, versi lebih pesimisnya, dan versi yang lebih brutalnya. Dimana kalau kalian suka nontonin DC Marvel, kalian akan mendapatkan hero-hero yang super baik, super bagus, super menyenangkan, super protagonis, pokoknya sangat-sangat pahlawan dan bagaimana pahlawan seharusnya. Ya walaupun di beberapa DC Marvel nanti ada dark-darknya, tapi nggak pernah sedark ini, nggak pernah sekelam ini, dan nggak pernah segor ini. Invincible series berasal dari sebuah komik yang memang pengen banget menggambarkan atau kacau, berantakan, aur-auran, kekacauan yang bisa terjadi kalau dunia itu ada superhero. Mirip kayak The Boys, tapi gue suka di sini pendekatannya lebih berbeda. The Boys itu adalah superhero jahat yang ingin menguasai dunia dan orang-orang biasa berusaha melawannya. Invincible adalah perspektif dari perjalanan nol menjadi superhero. Cuma perjalanan itu nggak kayak Superman yang gimana kontrol kekuatan, yang gimana akhirnya mesti kehilangan bapak atau kehilangan teman dan lain-lain. Kayak iya ada kehilangan teman juga, cuman kayak masih di taraf yang emosional, sedih gitu. Invincible, taraf emosional adalah apaan nih? Jujur gue nggak baca komiknya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang baca komiknya dan bilang di komik maksudnya emang gini juga dan lain-lain, ya maaf, gue hanya nonton animasinya. Dan menurut gue season 1 bagus banget, season 2-nya hancur banget, dan season 3 perbaikan dari season 2 tapi tidak lebih baik daripada season 1. Setidaknya itu first impression gue terhadap beberapa episode pertama. Beberapa animasi berantemnya balik menjadi lebih elegan, namun tidak seelegan season 1. Lebih banyak memanfaatkan gerakan-gerakan cringe kayak cuman terbang gini atau jalan yang begini gitu. Kayak kelihatan masih ada short staff gitu loh. Short staff tuh maksud gue adalah kayak kurang staff gitu, kayak kurang SDM, dan bener kayaknya diburu-buruin gitu. Gue aja nggak tahu, tadi yang gue bilang, gue aja nggak tahu udah ada season 3. Season 2 pun gue juga begitu kan, gue juga nggak tahu udah ada season 2. Jadi kayaknya budgetnya banyak yang dipotong, termasuk dari produksi dan juga marketing. Marketingnya gue rasa kurang banget, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak ngeh. Padahal salah satu alasan gue langganan Prime adalah buat nonton Invincible ini, tapi kayak lah udah ada gitu ya. Buat yang belum nonton, buruan nonton, karena sekarang gue akan masuk ke segi cerita, sudah pasti akan spoiler-spoileran. Jadi ya, Invincible kembali menceritakan bagaimana kehidupan Mark yang harus menghadapi kenyataan bahwa dia menjadi superhero, tapi ternyata bapaknya adalah maniak dan berusaha untuk menguasai dunia dengan cara ngebunuhin banyak orang. Di season 2 dibikin lebih lengkap lagi karena ternyata bapaknya nggak bisa nahan horninya. Dan selalu berusaha untuk ngecerot kiri kanan, dan akhirnya menghasilkan Oliver, yaitu adalah adik dari Mark, adik tiri dari ibu yang berbeda tapi dari bapak yang sama, yang dimana Oliver dari bangsa semut kalau nggak salah, tapi ternyata dia mendapatkan kekuatan Viltrumite. Jadi Oliver ini adalah adik Mark yang juga punya superpower dan berkembang cepat daripada Mike. Dan ya, disitulah gue lihat kayak sedikit konflik antara abang ade, yang dimana abangnya menghadapi masa dimana bapaknya itu sedangkan adiknya itu menghadapi masa dimana bapaknya itu lagi masa-masa tobat. Tapi adiknya itu malah kelihatan lebih jadi kayak bapaknya dan tidak peduli untuk menghilangkan nyawa seseorang hanya karena orang itu tidak baik terhadapnya. Lagi-lagi sebuah tema terhadap superhero yang gue suka, power tends to corrupt. Menurut gue konfliknya menarik, tapi entah kenapa dicerita jadi nggak menarik. Maksudnya gimana? Maksudnya gue udah tahu gitu, ini bakal dibawa kemana, udah nggak perlu tebak-tebakan. Obviously pengen dibikin selisihan antara adik dan abang, ini mana abangnya sok ngatur tapi adiknya udah jago. Ini template formula di berbagai komik bahannya western, tapi juga di Jepang dan mungkin di berbagai macam negara. Ada abang lu yang baik, berusaha untuk ngatur lu, tapi adik lu ternyata lebih powerful. Abang lu sosok otoritas, adiknya pengen bebas karena lagi masa rebel, lagi masa remaja. Udah template, tapi dari 1-4 episode itu mulu yang dibahas. Nggak berkembang konfliknya, nggak dicepetin, dan nggak di tahap yang kayak perselisihannya udah gitu loh. Tapi dibikin kayak si adiknya tuh, ya gue minta maaf, gue rebel lagi. Gue minta maaf, gue rebel lagi. Gue minta maaf, gue rebel lagi. Seriusan, lo kalau nonton pasti ngerasain itu. Gue minta maaf, gue rebel lagi. Capek tau gak lo? Ini kayak Domestic no Kanojo tapi versi superhero cup gitu loh. Mau tembak nggak jadi, mau tembak nggak jadi, mau tembak di telepon ibunya, mau tembak ada mantannya dateng. Kayak come on man, udahlah gitu, pisah aja atau berantem aja atau ribut aja atau sampai gak balik aja. Malah menurut gue lebih menjual konflik Cecil sama Mark, yang dimana akhirnya Mark udah gak mau lagi gue gitu. Kayak
bener-bener nunjukin udah ya udahlah bubar aja gitu, nggak usah lagi gue sama lu, gue percaya sama lu, gue pikir gue bisa trust sama lu dan lain-lain, udah bubar aja, dan langsung kejadian gitu. Dan kita masih kelihatan konfliknya walaupun balik-balik lagi, tapi ada tensinya gitu, bukan sebuah progres yang ya tapi kan family no, tapi kan keluarga, tapi kan masih labil. Iya gue tahu, tapi udah pak udah ngebantai orang pak, iya maaf gitu mulu. Jelas-jelas kita tahu bahwa adiknya nggak bakal tobat, dan kita tahu adiknya bakal lebih memilih untuk jadi bapaknya yang jahat daripada bapaknya yang versi baik, yaitu si Mark. Atau ya dilema terhadap Marknya inilah, bagaimana dia nanti akan ngurus adiknya, kita udah tahu kayak come on. Jadi gue di episode 1 sampai 4 atau 3 gue lupa, itu bener-bener kayak udahlah gitu, buruk lah gitu. Gue nggak baca komiknya udah tahu dia bakal ke arah mana, buruan. Atau mungkin ya karena animasinya juga yang kayak kentang ya, jadi kayak males dengerinnya, males ngelihat gitu-gituannya, balik lagi adiknya terbang lagi, ini lagi gitu. Kayak jadi mungkin juga itu ya, ini salah satu faktor yang gue juga baru sadar ini, bahwa harusnya bagus, harusnya gue bisa betah-betah aja, tapi karena animasinya itu aja, yaitu tobat di rumah di halaman di ruang tamu yang sekaligus dapur rumah Mark itu membosankan sekali men. Gue kalau misalnya udah tiba-tiba ada di situ tuh, gue langsung kayak pengen nge-skip karena ini pasti bosen nih ya, karena gitu-gitu doang. Ada satu hal yang sangat gue sayangkan banget, kalau nggak salah sih episode 3 yang dimana mereka memperkenalkan karakter gay yang gue nggak peduli mereka gay apa enggak, tapi yang gue lebih nggak peduliin adalah kayak mau sok-sokan dramatisir melankoli. Gue tahu ini pernah banyak treatment kayak gini, jadi tiba-tiba nggak ada suara, cuman lagu doang, nggak ada sound effect gimana-gimana, cuman perjalanan kayak film bisu gitu, yang menurut gue malah boring. Sumpah men, bosan banget. Pengen dramatisir, pengen emphasize. Coba lu tebak kira-kira perkataannya apa, coba lu tebak emosinya kira-kira gimana gitu. Kayak kita jadi sesak-sekukan gitu ngelihat perjuangan mereka dan lain-lain bertahan hidup di kota yang fuck up tapi lu punya super power gitu. Tapi jatuhnya boring sekali, boring. Bukan karena gaynya bener, tapi lebih kepada terus ujung-ujungnya ya udah begitu aja, kayak mereka memperpanjang durasi. Menurut gue jauh lebih kelihatan kayak memperpanjang durasi biar cukup durasinya untuk satu episode itu, tapi nggak perlu tambah voice actor, nggak perlu tambah sound design, nggak perlu tambah apa-apa, udah animator aja yang kerja gitu. Scriptwriter juga nggak perlu capek-capek. Kalau misalnya ternyata maksudnya berbeda dan nggak dapet di gue, ya berarti ya either guanya yang terlalu lebay atau merekanya yang emang not doing a good job. Tapi menurut gue pas gue nonton itu bener-bener nggak bahagia gue. Gue tahu udah beberapa episode juga kayak gitu, tapi masih seru untuk diikutin. Kayak misalnya si ini pacaran atau apa, atau pas lagi seru-seruan gitu ada lagu aja gitu, itu masih oke lah. Contoh Arcane deh, yang tiba-tiba si Jay pas sama si Powder yang di Alternate Universe dansa gitu, menarik kan animasinya untuk kita tontonin. Ini enggak, kayak ya udah kayak that's it gitu. Dua pasangan gay yang berusaha hidup di ekonomi fuck up Amerika yang lebih milih pakai duit pajak rakyatnya untuk melindungi dan militeristik dan koleksi superhero si Cecil. Itu kan pesannya. Terus habis itu kayak yaudah gitu aja, selesai, kelar, karena tiba-tiba ada si Mark dan adeknya yang menyelamatkan dunia. Kayak that's it. Sumpah itu bener-bener jengkel gue sama itu. Asli jengkel banget. Lu pada nikmatin gak apa jengkel? Apa gue doang? Coba komen di bawah. Terus ini perspektif aja ya. Gue kayak mulai sadar gitu, ada hal yang ternyata membuat gue secara pribadi gak nyaman. Mungkin kalian seru-seru aja sama ceritanya, dan gue gak tahu apakah ada yang salah atau enggak. Ini lebih kepada preferensi ya. Gue baru sadar kalau di film superhero, gak hanya di Invisible, tapi banyak di film-film Amerika gitu yang superhero-superheroan tuh, itu tuh kayak tuker-tukeran pacar gitu. Si ini pacaran sama ini, ntar putus, ntar pacaran sama temennya, terus putus, ntar temennya sama ini pacaran, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat lah, si siapa yang Bakugonya soalnya yang bisa meledak-meledak tapi banyak bacot dan culun itu, pacaran sama si Eve, terus habis itu putus. Terus Eve akhirnya pacaran sama Mark. Terus kan si Bakugonya itu selingkuh kan sama si yang Kage Bunshin gitu kan. Terus Kage Bunshinnya malah sekarang tunangan sama Immortal. Kayaknya sesuatu yang emang Amerika banget, tapi gue gak bisa nikmatin. Banyak orang suka curiga, wah Eno kan orangnya Amerika banget gitu kan, pemikir bebas dan lain-lain. Enggak men, gak semua. I don't think that's me and I enjoy that kind of culture. It's awkward culture for me. Dan kalau itu gue mending cari orang lain yang gak ada hubungannya sama circle gue sih. Dan mungkin aja itu udah terjadi di sekitar kalian, atau mungkin udah biasa di Indonesia, tapi ini preferensi aja. Dan ini lebih ke ngobrol sama kalian. Ini gue baru sadar gitu, kayaknya gue gak pernah nyaman sama story yang tuker-tukeran pacar. Oh putus sama yang ini, sekarang sama yang ini. Yang penting satu circle muter-muter aja gitu. Kayak kasarnya gitu ya, ada cewek di band, ceweknya vokalis dan pacarin semuanya gitu, tapi ganti-gantian. Emang gak yang kayak macarin semuanya sekaligus, tapi ganti-gantian. Ya, it's your life. Gue gak bakal ngejudge yang kayak gitu nggak, tapi gue sebagai penikmat sebuah cerita, ketika itu dari cerita, entah kenapa gue malah jadi kayak doesn't feels right on me. Gue masih nonton ini di senggang-senggang waktu. Gue bisa lebih nikmatin jauh daripada season 2, tapi karena gue yang udah suka, gue juga suka story-nya, dan beberapa juga udah nge-spoiler ke gue tentang seberapa fuck up lagi si Mark di season ini. Jadi ya, dan gue suka sama bagaimana Cecil masa lalunya dan bagaimana dia mengambil decision. Akhirnya gue lebih jauh tertarik ngeliatin Cecil dulu gimana, dan bagaimana dia pinin hidupnya, perputaran waktunya, dan bagaimana dia dari dulu begini jadi begitu, daripada Mark yang gue nunggu seberapa miserable life si Mark aja sih.
Belum miserable amat gitu. Walaupun gue is miserable, tapi gue tahu ada yang lebih miserable kayaknya abis ini. And that's the secret sauce of Invisible gitu. Ngebuat orang yang paling super power miserable, tapi tetap super power. Dan orang-orang di Amerikanya NPC gitu yang bisa mati, kena gedung, kena tabrak, kena pukul. Oh my god, gue inget. Oke, balik tiba-tiba ada bapaknya lagi kan, si Omni-Man, terus ngelawan Pala Viltrumite bareng sama alien. Oh my god, itu gue harusnya keren dan kagum, tapi malah kayak kok gitu doang ya. Kalau lebih keren season 1 ya, itu padahal gue tunggu-tunggu banget Viltrumite lawan Viltrumite, karena season 2 Viltrumite lawan Viltrumite jauh lebih bagus menurut gue bahkan. Yang di sini sayang banget, sumpah sayang banget. Tapi gimana kalau menurut kalian, coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan anime dan juga series Amerika kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.